Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Nabi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Ahmad Khadir Ridwan dalam acara Qul Hadhihi Sabili, inilah jalanku, bersama narasumber kita Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Habib Jindan. Insyaallah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apakah boleh dalam berzikir itu dilakukan berjamaah, Habib. Masya Allah. Salat juga isinya zikir. Salat isinya zikir. Aqimus salata li dzikri. Dirikan salat untuk berzikir kepadaku. Isinya semuanya zikir. Bacaan Al-Qur'an juga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami yang bakal menjaganya juga. Quran pun juga adalah zikir. Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ada yang berjamaah enggak? Isinya zikir. Subhanallah bihamdih, kemudian subhana rabbiyal a'la bihamdih, subhana rabbil azim bihamdih, Allahu akbar. Itu semuanya adalah zikir kepada Allah taala. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca itu semuanya adalah zikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berjamaah, enggak ada masalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga berzikir bersama para jamaahnya. Bagaimana berzikir bersama para jamaah setelah sholat 5 waktu? Itu sampai sahabat bilang, dahulu kami mengetahui insiraf Rasulullah anis sholat, selesainya Rasulullah dari sholat, kedengaran dari ketahuan dari luar masjid itu dengan suara zikir yang terdengar dari dalam masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga siapa yang melarang? Tidak ada larangan untuk zikir ramai-ramai, nggak dilarang. Dan di dalam hadis, man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Yang zikir kepada Allah Ta'ala sendirian, dalam kesendiriannya aku sebut, aku ingat dia dalam kesendirianku. Wa man dzakarani fi mala'in, yang ingat kepada Allah Ta'ala di hadapan halayak, Allah Ta'ala sebut dia di halayak yang lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekeliling manusia tersebut. Kemudian juga dikatakan bahwasanya dzakrullah fil ghafilin, orang yang zikir kepada Allah Ta'ala di tengah orang-orang yang lalai, yang lupa kepada Allah, itu kal hayy bainal amwat, seperti orang yang hidup di tengah orang-orang yang mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada zikir tertentu juga. Kita kalau takbiran jamaah bukan? Kalimat amin, amin, itu zikir bukan? Dia bacanya amin, waladhdallin, imam terus dia bacanya apa? Amin. Berbisik begitu. Atau rame-rame amin semuanya. Itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan berzikir berjamaah nggak ada larangan. Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Daud yang ketika dia berzikir kepada Allah taala atau membaca Zabur dan berzikir kepada Allah taala, bukan lagi manusia yang ikut hadir majelisnya. Qulna ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Kami bilang kepada gunung-gunung, burung-burung, turut bersama Nabi Daud dalam zikirnya. Turut bersama Nabi Daud dalam zikirnya. Terus kita zikir bukan cuma sama manusia doang. Malaikat aja mau turut hadir bersama kita. Dalam Sahih Bukhari, innalillahi malaikatan. Allah Ta'ala memiliki malaikat di muka bumi ini. Apa tugas mereka? Tugas mereka sayyahun. Mereka berpatroli di muka bumi. Mau ngapain? Patroli di muka bumi, yaltamisuna hilal zikir, mencari kumpulan-kumpulan zikir. Artinya di sini ada kumpulan-kumpulan zikir. Dicari, mereka patroli, malaikat cari kumpulan zikir. Idza wajaduha, kalau mereka ketemu kumpulan zikir, mereka apain? Sweeping, bubarkan. Bid'ah, syirik. Itu yang dibilang sama malaikat. Lah, mereka turut hadir, bahkan ngajakin teman-temannya, bilang halummu ila hajatikum. Ayo teman-temanku, marilah datang di sini hajatnya kalian. Hajatnya malaikat ngumpul di majelis zikir, mereka hadir, nggak satu, nggak dua, membubung jumlahnya sampai ke angkasa. Itu malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang berzikir dan turut hadir di majelis zikir yang diadakan oleh manusia. Nah, terus kenapa kita nggak ngumpul dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab setiap zikir sendiri ada manfaatnya. Ramai-ramai ada manfaatnya. Zikir secara perlahan ada manfaatnya. Zikir dengan suara lantang ada manfaatnya. Makanya ngaji, belajar. Itu dalam kitab Al-Adhkar disebutkan detailnya oleh Imam Nawawi. Begitu.
dan beragam zikir tersebut dicontohkan oleh Rasulullah, lain sendirian, lain beramai-ramai, lain dengan suara perlahan, lain dengan suara lantang. Sholat aja yang merupakan zikir juga, ada sholat dengan suara perlahan, ada sholat dengan suara lantang. Ada sholat yang disunahkannya sendirian, ada juga sholat yang dianjurkan, disunahkan untuk berjamaah, ada yang diwajibkan berjamaah, ada yang kalau tidak berjamaah nggak sah sholatnya. Begitu. Masya Allah. Ya, ini Unta Mutiara daripada guru kita Al-Habib Jindan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.